Maka tadi seperti khotbah tadi, drama tadi, saya juga akan menyampaikan khotbah menjadi garam dan terang, ya. Garam, ya. Kita di sini punya garam, setiap orang punya garam. Saya juga punya garam, ya kan. Di sini juga dekorasinya garam semua kan. Di lobi garam, di sini garam. Ini Ibu Gembala kita, Ibu Ida sangat kreatif saudara ya. Dekor selama seminggu ya kan. Dengan susah payah dibantu banyak orang ya kan. Dari lobi sampai sini semua yang dekor, yang punya inisiatif adalah Ibu Gembala. Ibu Gembala kita memang dari dulu paling kreatif. Yaitu ada dunia, ada lampu-lampunya kan. Yang sono tuh, dunia dikasih lampu-lampu, ya kan? Jadi dunia gelap dikasih lampu-lampu, itu ada garam dikasih lampu, sana terang juga kasih lampu di sana, sini garam juga dikasih lampu-lampu. Susah nih saudara. Ya, ini gambar garam dikasih lampu-lampu seolah-olah itu garamnya ngocor gitu ya. Dan ini benar-benar, dan ini juga ada bola dunia, ada garam, ada terang. Jadi semua tentang garam dan terang dunia. Nah, tidak mudah untuk mendesain ini, untuk ide ini. Tapi kita tahu bahwa Ibu Gembala kita setiap tahun kalau ulang tahun gereja itu paling kreatif. Ya, Natal juga ya. Tapi semua membawa makna bagi kita bahwa kita adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus harus menjadi garam. Ya, garam dan terang dunia. Kita akan mulai dengan ayatnya. Ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini ayat utama yang akan kita bahas ya pada saat ini, supaya kita belajar dan bagaimana seharusnya kita berada di dunia ini ya. Kamu adalah terang garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi saudara ya. Jadi kita harus menjadi garam. Tidak ada guna lagi selain dibuang dan diinjak orang saudara ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, jelas sekali katakan bahwa Yesus khotbah di bukit ya kan, berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bukan berkata, hendaklah kau menjadi garam, hendaklah kau menjadi terang. Tidak. Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Ya. Garam itu sangat berfungsi. Banyak fungsi, jika baca di Google, banyak sekali fungsi yang mengawetkan. Ya kan? Untuk meraih rasa enak. Dulu garam ini sangat penting sekali zaman Yesus. Bahkan ada perwira atau prajurit bayar pakai garam. Kenapa? Garam sangat penting. Ya. Kalau kita makan, coba kita kapan masak nggak usah pakai garam. Pernah nggak kita masak tanpa garam? Jarang kan? Apa rasanya? Hambar. Jadi di dapur kita selalu ada garam. Dan garam itu sangat berfungsi. Zaman dulu untuk mengawetkan. Zaman Yesus tidak ada kulkas, saudara. Ya. Untuk apa? Untuk mengawetkan ikan, daging, semua pakai garam. Ya. Jadi garam ini sangat berfungsi sekali, berguna bagi kita. Dan garam itu begitu dia melakukan fungsinya, dan dia habis. Kita kasih garam masakan, enak rasanya karena ada garam, dan garam itu larut. Jadi garam berkorban juga, saudara. Jadi itulah kita. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jadi dimanapun kita berada, harus membawa dampak pada banyak orang. Ya, membawa dampak, mengasih khotbah pada orang lain, berbuat baik, kebaikan. Ya, walaupun kita capek, Pak, saya berbuat baik banyak, Pak. Saya capek loh, Pak. Kan tadi kan dalamnya, Pak, saya capek berbuat baik, berbuat baik. Saudara, itulah fungsi garam. Dan kita semua adalah garam dunia. Ya. Tapi bahkan kita tidak pernah melakukan kebaikan, tapi selama ini kita selalu bikin usil, bikin repot orang, merugikan orang banyak, utang nggak bayar, minta lagi. Ya saudara, jadi sebagai orang Kristen, kalau kita tidak ya
berguna bagi orang lain, tidak menabur kebaikan, kita tidak ada gunanya. Kita seperti garam akan dibuang dan diinjak orang. Kalau kita sebagai orang Kristen, ya, tidak melakukan kebaikan, menolong orang, ya, selalu cekcok terus, artinya kita akan dibuang Tuhan. Karena nggak berguna. Jadi orang Kristen nggak berguna, nyesekin dunia, ya kan, istilahnya gitu kan. Jangan saudara, ya, kita tiap minggu ke gereja, tiap minggu kita menyanyi, dengar firman Tuhan, tapi hidup kita tidak pernah berdampak, ya. Juga kamu adalah terang dunia. Zaman dulu terang itu sangat baik sekali. Ya, ada matahari, ya kan? Adanya matahari. Kalau dulu nggak ada listrik, sekarang terang gampang, mencet saklar udah terang kan? Tapi hidup kita juga harus demikian, saudara. Hidup kita harus menjadi terang bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Ya, berapa banyak tetangga kita, teman kita yang belum kenal Yesus, yang masih hidup dalam kegelapan, ya kan? Kita nggak pernah memberitakan Injil atau memberitakan Yesus pada mereka, tapi kita hidup hanya sekedar untuk diri sendiri. Nggak bisa. Garam dan terang itu harus berguna bagi orang lain, bagi orang lain, ya. Jadi kalau saudara hanya jadi orang Kristen, ke gereja pulang itu aja, itu kita belum menjadi garam dan terang dunia, ya. Kita lihat lagi slide-nya berikutnya. Kita bahas pertama, ya, dari awal kita bahas satu persatu. Kamu ada terang garam dunia jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita jadi orang Kristen nggak berguna bagi Tuhan, ribut terus, berantem terus, ya, itu kita nggak berguna bagi Tuhan, dan kita akan dibuang, ya kan, dan kita akan tidak dihargai Tuhan sama sekali. Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, jadi kalau kita tidak mau berdamai, ya, hidupnya ribut terus, berantem terus, artinya kita tidak menjadi garam dunia, dan kita artinya kita tidak berguna bagi Tuhan. Dan kita akan diinjak orang, dan akan kita singkirkan kita. Buat apa? Nyesek-nyesekin gereja, ya. Tiap minggu lagi ke gereja, berdoa tapi sama orang jahat, ya, bohong, mencuri, ya kan, tidak mau berdamai, ya. Jadi jelas sekali, saudara, kalau kita tidak punya garam dalam diri kita, kita isinya mau ribut terus, ya. Jadi jangan sampai kita itu ribut, saudara. Ya. Saya berkali-kali, ya, katakan berjemaat, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Ya kan, pada jemaat yang dulu-dulu mungkin kita belum tahu cara bergereja, ya kan, kita mungkin terlalu keras buat jemaat, terlalu kayaknya terlalu disiplin banget, ya kan. Ada apa nggak suka keluar, saya minta maaf dan mereka satu-satu. Sudah, saya minta maaf mereka semua. Ya, kenapa? Saya tahu kalau saya tidak minta maaf, ya, dan saya artinya masih tidak mau berubah juga, sebenarnya nggak berguna. Maka saya senang sekali kalau saudara juga mau memaafkan orang lain, ya, jadilah garam, ya. Kolose 4 ayat 5-6, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kita punya hikmat terhadap orang-orang luar. Saya lihat bahasa Inggrisnya unbeliever. Orang-orang luarnya kita harus hidup penuh hikmat di antara orang-orang yang tidak kenal Yesus, ya kan. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban pada setiap orang. Ya, jadi saudara, katakan bahwa kita punya hikmat ketika kita berkumpul dengan orang yang tidak seiman, ya kan? Jangan sampai kita nggak berguna bagi mereka. Orang, ya, kita harus jadi garam, artinya kita berdampak bagi mereka. Ayo ke gereja, ayo. Ke mana? Beat of Christ misalnya, kan gitu kan? Ngapain ke gereja? Kamu aja ngutang makut belum bayar-bayar. Baru utangku dong, baru aku ajak ke gereja. Kamu ngomong masih ngaco-ngaco, kamu masih maki-maki orang, ngomongnya jorok, kotor. Utang sama aku belum bayar, ngajak ke gereja. Nggak mau. Ya. Jadi saudara, kita punya hikmat juga. Kalau kita orang itu tidak seiman dengan kita
Kita hati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Hidup dunia ini memang susah, saudara. Ya, kalau kita nggak bergaul dengan mereka, dikira kita sombong. Tapi jaga hati kita, jaga jarak kita. Kita akan bisa memberikan garam terang bagi mereka, bukan kita terpengaruh. Ya. Berapa banyak orang-orang Kristen, ya, hidupnya mulai tidak karuan. Mereka terpengaruh dengan dunia ini, hidup curang, bohong. Jadi orang gereja ini nggak jaminan, saudara. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak membaca firman Tuhan juga, kita belum menjadi terang dan garam, saudara. Karena kita aja malas baca Alkitab. Firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab dan berdoa setiap hari nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya percaya saudara bukan garam dan terang dunia, tapi jadi tukang usil, ya kan, usilin orang, kan? Jangan ya, saudara ya. Jadi kalau kita bergabung orang-orang yang tidak percaya Yesus, ya unbeliever, kita harus hati-hati. Ya. Kita jaga omongan kita, jaga lidah kita, jangan sampai dicap orang Kristen sama aja nih, omongannya nggak beres, kelakuannya nggak beres, ngutang juga nggak bayar, ya. Jangan, saudara ya. Next kita lihat ini 1 Petrus 2:9. Tapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan telah mati bagi kita, ya, kita dikeluarkan dari gelap ke terang. Hendaklah terang kita menerangi orang lain, ya kan? Dan kita dikatakan bangsa yang terpilih, imamat rajani, ya, jadi kayak nabi atau rasul, ya, yang bangsa kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi jelas sekali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus, ya kan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Pernah nggak kita menginjil pada orang lain? Pernah nggak kita ngomong tentang Yesus pada tetangga kita? Kita kadang nggak pernah takut, nggak apa, mereka agamanya lain, Pak, dengan kita, Pak. Saudara, kalau saya ketemu orang yang nggak seiman, selalu saya kenalkan Tuhan. Bahkan kemarin juga orang yang jual sarang walet, dari dulu dia nggak mau percaya pada Yesus. Pak, doakan saya, Pak. Saya banyak diganggu orang, doakan saya, Pak. Begini terus, doakan. Enggak, aku nggak mau doain kamu. Kamu ke gereja dulu. Nggak pernah ke gereja, saudara. Saya kalau dia nggak pernah ke gereja, saya doa kayak apapun juga percuma, gitu loh. Jadi, tapi tetap kita kasih nasihat, bapak atau ibu, ya kan? Usia berapa? Hampir pecap. Kamu tahu nggak kalau meninggal masuk mana? Nah, coba, saya bilang gitu. Ini kalau udah mau meninggal, kita masuk mana? Coba. Pecap itu udah pasti kalau baterai itu sudah tinggal satu garis, saudara. Satu garis. Kalau HP bisa dicas. Lah kalau hidup manusia nggak dicas, nggak bisa. Masuk mana? Dia nggak bisa jawab. Pengennya surga, oh nggak bisa. Aku ngomong, kamu masuk neraka. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Kalau lihat posisi sekarang ini, ya, ibu bisa masuk neraka. Kenapa? Nggak pernah ke gereja, nggak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Surga milih siapa coba? Milih Yesus kan? Kalau kita nggak percaya Yesus, masuk mana? Nggak bisa, enak aja. Dibuang neraka pun juga milih Yesus, tapi dibuang neraka supaya dia mau percaya itu. Tapi tetap aja nggak bisa, saudara. Jadi kita fungsi garam adalah memberikan rasa, ya, kepada orang lain. Maka kalau kita ketemu orang yang tidak seiman, kita harus memberitakan Injil, saudara. Nggak harus di mimbar, nggak harus di gereja, di tempat kita bekerja, kita bergaul. Hendaklah kita jadi garam. Tapi kita nggak bisa menginjil, ceritakan tentang Yesus kalau kita masih nggak beres, ya kan? Nggak bisa juga. Harus kita jadi garam dulu, percaya Yesus, hidup seperti garam, memberi rasa pada banyak orang, maka orang percaya. Amin, saudara. Ya,
Jadi kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Saya kalau ketemu orang ya kan, kalau Ibu Ida ada orang jual sarang, saya disuruh ketemani mereka, saya pasti tanya, ya kan, Ibu kerja di mana, Bapak kerja di mana, ya kan. Terus kalau dia tanya, Pak doakan saya, gitu kan, saya tanya dulu, bagaimana sejarah kerohaniannya dia. Nggak bisa saya doakan saja, nggak bisa. Saya doakan juga, tapi saya kasih konseling dulu. Harus kamu percaya kepada Yesus. Kamu diberkati sampai kapan? Kamu bisa mati nggak? Bisa Pak, ya sudah. Mati kemana? Nah itu nggak bisa jawab dia. Pokoknya kalau kita ketemu orang, tanya dulu, kamu mau mati mau kemana? Surga atau neraka? Pasti orangnya surga Pak. Nah, baru kita masuk di situ saudara ya. Jadi kita harus mulai belajar menjadi garam dan terang ya. Ini garam ya, ini kan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang atau di bawah kurungan ya. Atau baskom gede ya. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, Yesus tidak ngomong kamu hendaklah menjadi garam, jadi terang. Ya, kamu udah terang. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita secara otomatis menjadi terang. Ya. Apa artinya? Percaya pada Yesus, ya, dan kita baca firman tiap hari, dan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman, maka otomatis kita jadi terang. Ya, kalau terang pasti akan menerangi. Ini dilihat di air Madidi ini di Manado nih, ya, dia. Air Madidi Manado, dia satu kota di bukit ada kaki Dian besar kasih lampu untuk menerangi kota. Orang kota melihat semua, wah ini ada terang gitu loh. Ya, jadi kalau kita jadi terang saudara, itu memberi dampak. Jadi mana ada terang, tidak ada kegelapan. Tapi kalau kita nggak punya terang, kita hidup dalam kegelapan. Ya kan? Coba kita cek diri kita sendiri. Apakah kita selama ini jadi terang atau tidak? Bagaimana hidup kita? Jangan sampai saudara kita hidup di dalam kegelapan. Maka di saat sekali gambar ini di Manado atau di Air Madidi ini, dia kasih gambar besar, kota itu melihat semua terang itu. Supaya mengingatkan kamu itu terang. Ya. Harus berdampak bagi banyak orang. Terang itu berdampak bagi kegelapan. Ada gelap, ada terang, dia pasti akan menjadi terang. Ya. Jadi saudara, hendaklah hidup saudara itu jadi terang. Jangan sampai ada orang lihat, ketemu bapak itu lagi, aduh bapak itu lagi. Yuk sembunyi. Kenapa sih? Paling ngutang, paling ngobrol terus gak ada gunanya. Pernah nggak kita kalau ke teman kita menjauhi? Pernah ngerasa gitu nggak? Ya. Karena kalau kita ke teman kita, terus yang megang bisik-bisik terus pergi, berarti kita pasti ujung-ujungnya nggak enak gitu loh, ya kan? Saya pernah saudara. Aduh, orang datang, udah rasanya mau ketemu males gitu loh, ya kan? Dulu saudara bisa jadi pendeta, udah bilang aja nggak ada deh, bilang gitu aja deh. Kenapa? Orang ini kalau datang pasti merugikan, pasti mau ngutang, pasti mau pinjam uang, kan? Tapi setelah saya jadi pendeta, kalau orang demikian justru saya panggil, ayo, saya kasih firman dulu. Ya saudara, maka saudara kalau misalnya mengutang sama saya nih, ketemu saya nih, saya senang, saya nggak kasih utangan, saya kasih firman, ya kan? Mau firman atau mau doa, itu aja. Pernah loh orang datang ke sini kan mengutang nih, sama istri mengutang, saya bilang gini, ya, kamu mau pinjam uang kan? Oke, saya ada 2 yang saya berikan, kamu boleh pilih 1 atau pilih 2-duanya. Pertama, saya akan berikan doa untuk kamu, ya kan? Kedua, saya kasih firman Tuhan. Orang yang marah saudara, pergi gitu. Wah, kalau ngutang sama pendeta repot deh. Kasihnya bukan uang tapi doa, tapi firman Tuhan. Maka jangan sekali-sekali utang sama pendeta saudara. Pasti keluarnya bukan uang, tapi firman Tuhan. Ya dong, masa kita kasih utangan gitu, nggak bisa. Kalau kita kasih utangan mereka, berarti kita mendidik mereka untuk bergantung pada orang lain. Dulu sering gitu. Sering.
Akhirnya kita gembala diandalkan oleh jemaat dulu udah lama banget. Ya kan kenapa? Kalau butuh uang kita kasih, uang kita utang kita. Akhirnya orang ke gereja kita ini bukan cari Tuhan, cari gembalanya. Nah itu yang dosa bukan orangnya, saya yang berdosa. Karena saya menggantikan Tuhan. Nggak bisa. Maka mulai itu saya bilang, kalau ada orang utang, aku yang temuin. Ya kan? Saya kasih 2 pilihan, mau firman atau mau doa. Nggak pilih semuanya, pergi orangnya. Ya, saudara. Jadi kita tetap kasih terang, kasih firman Tuhan supaya orang tahu. Dan kita kalau kasih firman Tuhan, jangan sampai kita jadi batu sandungan juga. Kita kasih firman, pintar khotbah, tapi hidupnya nggak beres. Banyak. Orang ke gereja juga banyak yang motivasinya lain. Ya kan? Orang nggak mau ke gereja kita. Ya, maunya kasih pelayanan, kasih khotbah. Kalau nggak kasih khotbah, aku nggak mau kesini lagi. Ada. Dia maunya ke gereja kalau kasih jabatan, kasih khotbah, kasih posisi yang dihormati. Kalau enggak, dia nggak mau. Jelas sekali ini salah, saudara. Ya. Jangan sampai kita itu ibadah itu hanya mencari pelayanan. Itu kita akan tidak berakhir, tidak akan lanjut, tidak bakal lama. Pasti akan terjadi bentrok. Kalau nggak suka sedikit, keluar. Jadi saudara, ini hati-hati. Ini udah akhir zaman, ya kan? Saya udah berkali-kali ini akhir zaman. Kita ini sudah masuk ke resesi. Ya. Saya di grup pendeta-pendeta, saya kasihin ini ada resesi loh. Saya diketawain. Pak Budi jangan ngomong dolar deh. Ya kan? Saya diomelin di grup. Padahal dolar udah 17.200. Ya kan? Ada yang tahu dolar sini, dolar? Saya ngomong gini karena setiap hari saya lihat dolar. Bukan saya punya dolar, nggak ada dolar sama sekali yang punya. Tapi untuk mengetahui keadaan Indonesia. Kalau dolar naik tinggi, pasti semua naik. Sekarang bensin udah naik kan? Ya kan? Bensin naik, saya tenang aja. Pak, naik kan itu kan yang mahal-mahal. Yang pertamax, yang ini. Saya nggak pertamax, saya premium Pak. Saya solar, ada subsidi kan? Tapi ntar, kalau yang naik, yang mahal-mahal itu nggak ada respon, nggak ada gejolak, baru yang subsidi dinaikkan juga. Pelan-pelan. Yang untuk orang-orang kaya dulu nih, yang mahal-mahal dinaikin. Kan aman-aman ya. Orang yang nggak punya duit, yang pakai premium, pakai solar, tenang aja, biar aja deh. Nggak efek kok naik. Tapi kalau nggak ada efek, baru naik pelan-pelan semua, nanti terjadi resesi. Pasti nggak lama lagi resesi. Ya. Tapi kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus pasti akan ditolong. Amin, saudara. Garam dan terang memberi dampak kepada dunia. Ya. Garam, ya kan, dampak. Saya masak, saya pakai garam. Saya hobi masak, saudara. Ya, jangan dikira saya ini pendeta nggak bisa masak. Saya suka masak, ya kan. Nanti juga Komsel, ya kan. Kemis depan saya udah siapin tuh babi kecap dan baikut, ya kan, babi sarasin. Saya memang spesialis masak babi pokoknya, ya kan. Bener, ada siapin nanti Komsel nih, kemis saya kasih ya babi kecap. Kalau jatah saya masak, ada kan jatahnya Ibu Lena, Ibu siapa, Kesia. Jatah nanti kemis pasti babi kecap sama apa ya. Kenapa? Karena saya senang bisa memberikan pada semua jemaat gitu loh. Ya kan? Kalau saya bisa, kenapa enggak kita lakukan? Ya, harus berguna, berdampak. Ya kan? Saya bisa masak, ya sudah saya masakkan gitu loh. Ya kan? Jadi maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang dunia. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka terang itu ada pada kita. Apa terang itu? Firman Tuhan. Ya. Saya lihat kalau banyak orang Kristen tidak pernah baca Alkitab. Saya tanya nih di sini, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Wih, banyak juga nih. Wah, kalau Pak Pendeta pasti. Pak Pendeta, ya kan, lalu di Purnama nih, dia gembala juga, pasti tiap hari bacaan Alkitab kan. Lagi. Yang tinggi. Jangan begini-begini, loh kan.
Lihat nih, nggak ada 10%. Kan? Saya baca, kan? Saya baca. Kalau kita baca Alkitab, artinya kita punya terang. Ya kan? Kalau kita punya terang, artinya kita bisa berguna bagi orang lain, menerangi kegelapan. Orang yang nggak benar ketemu kita jadi benar. Orang nggak benar ketemu kita nasihatin jadi benar juga kan. Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang akan berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi orang yang nggak adil, nggak baik, ya kan, nggak benar, itu tidak ada terang di dalam hidupnya. Dan saya jamin orang itu tidak baca firman Tuhan dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara, ini akhir zaman, ya. Saya selalu lihat YouTube, lihat peperangan, selalu. Karena pusat kita adalah Israel. Maka apa yang terjadi di Israel setiap hari, kadang-kadang 3-4 kali saya melihat perkembangan peperangan di Israel. Ya kan? Semua terjadi dimulai di Israel dan diakhiri di Israel. Bible kita tentang apa? Israel. Ada nggak Bible kita tentang Indonesia, Amerika, Rusia? Ya ada. Semua tentang Israel, umat Tuhan. Jadi apa yang terjadi di Israel nanti, kita semua kena imbasnya. Jangan dipikir apa itu, saya pernah ngomong sama teman-teman saya yang dokter-dokter ministry. Wah, saya dihajar habis-habisan tuh. Udahlah Pak Budi, jangan ngomong perang Israel, dolar naik, perang Israel. Indonesia gak bakal perang Pak. Indonesia aman Pak. Ya kan? Sekarang aja gimana? Baru Selat Hormuz ditutup, dolar bensin naik, ya kan? Jadi jangan dipikir apa terjadi di Israel nggak efek pada kita. Pasti efek. Dan Bible pun tentang Israel. Maka saya mengawasi, melihat perkembangan apa yang terjadi di Israel. Saya percaya tidak lama lagi, ya, pasti akan terjadi rapture. Mungkin Pak Budi ini gila ya. Berkali-kali Pak Budi ini gila nih. Ngomong rapture. Saudara, supaya itu berjaga-jaga, bersiap-siap. Pak, gimana kalau saya udah sampai mati, Tuhan nggak datang gimana? Nggak apa-apa. Yang penting kita berjaga-jaga bahwa rapture akan datang segera, memperbaiki hidup kita jadi terang dan garam dunia. Gimana kalau kita, Pak, kalau saya mati, Tuhan datang gimana? Nggak masalah. Ntar Tuhan datang, ngangkat umat kita yang mati dulu, yang mati dalam Tuhan, yang mati menantikan Yesus, itu akan dibuka kuburnya, diangkat ketemu sisi udara bersama kita yang percaya yang masih hidup, kita diangkat juga. Jadi jangan sampai kita ngomong, Pak, rapture itu kan masih ribuan tahun. Dosen saya, saudara, ngomong gitu. Dosen saya, dosen apa? Teologi. Udahlah jangan ngomong rapture ya, masih ribuan tahun lagi. Ya nggak apa-apa ribuan tahun lagi. Tapi kalau kita mati, rapture-nya 10 tahun lagi, kita nggak terangkat loh. Karena kamu nggak berjaga-jaga, nggak menantikan aku. Jadi hiduplah kita menantikan Tuhan, seolah-olah tuh bulan depan Tuhan datang. Jadi kita takut berbuat jahat, takut berbuat yang nggak baik. Tapi kita akan berusaha berguna bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Dengan jadi garam dan terang. Amin saudara. Ya, jangan sampai kita hidup tuh kita tidak andalkan Tuhan sama sekali. Saya senang, ya, saudara datang banyak orang di sini hari ini. Ya, justru ini kesempatan bagi saya untuk memberitakan apa yang harus saudara perbuat di akhir zaman ini. Saya nggak tahu apakah saudara besok masih hidup. Loh, bukan saya nyumpahin loh, nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu apakah kita masih hidup. Ya kan? Jadi kalau kita masih hidup, ini kesempatan saudara untuk merubah cara kita. Lupakanlah yang nggak baik, lupakanlah permusuhan, lupakanlah kebencian, lupakan pertikaian. Tapi mulai kita hidup benar di depan Tuhan. Maka kalau Tuhan datang, kita akan diangkat. Kalau kita mati, Tuhan pun datang, tetap diangkat Tuhan.
Dan kita dibawa ke surga untuk selama-lamanya. Amin saudara. Siapa di sini mau masuk surga? Loh kan? Kalau masuk surga semua angkat tangan. Kalau siapa baca Alkitab, diam semua. Saudara punya enaknya aja sih. Tuhan gemes sama saudara. Maunya surga, surga, surga. Tapi baca Bible aja nggak mau, gimana masuk surga? Ya kan? Kalau sudah nggak baca Bible, baca Alkitab, kita nggak tahu harus bagaimana kita berbuat. Kita nggak tahu bagaimana bersikap, bagaimana mengampuni orang lain. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu Yesus itu dari pelayanan setengah tahun itu dihina, diludahi, ditolak, dilempar batu, disalib. Apakah pernah Yesus ngomel? Tidak. Disalib pun dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan? Yesus pun disalib, masih mengampuni mereka loh, saudara. Ya, jadi kita mulai hari ini harus hidup yang mengampuni Tuhan, mengampuni sesama kita. Ya, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Ya, kita harus terang, ya. Berbuatkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau saudara baik, ya, hidup dalam kebenaran, adil, tidak ribut, tidak cekcok, tidak saling salahin, tidak saling menuduh, saudara hidup dalam terang. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Kalau teman kita nggak mau ke gereja, sudah tinggalkan mereka. Kalau teman kita nggak mau ke gereja, artinya hidup dalam kegelapan, kita jangan bergaul dengan mereka. Amin saudara. Kalau mereka masuk neraka, saudara mau masuk neraka nggak? Mau nggak? Kan nggak mau kan? Jadi kalau kita sudah ngomong sama teman kita, ayo ke gereja, ayo ibadah, ya, ayo, ya nggak mau, jangan bergaul dengan mereka. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ya. Saya senang di sini, walaupun jemaat tidak banyak, tapi benar-benar mereka itu sudah sangat tertanam di dalam firman Tuhan. Ya. Kita kalau ibadah lama, 2 jam, ya kan? Khotbah bisa 40 menit lebih, ya kan? Tapi mereka bertahan karena mereka cinta Tuhan sungguh-sungguh. Iya saudara, benar. Saya senang di jemaat di sini ya, OC ini Heart of Christ, hati Kristus. Ya, walaupun tidak banyak, tapi mereka sudah tertanam dan mereka mencintai firman Tuhan. Mau ibadah 2 jam, 2,5 jam, ayo, itu aja kan. Yang penting akhirnya makan di atas kan. Enggak. Yang ketawa, waduh senang merasa. Jadi saudara, bukan demikian itu, ada canda aja. Tapi benar, kita harus mau ibadah sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita hidup ibadah sungguh-sungguh, kita bayangkan saudara, kita bayangkan dulu. Kalau kita mati nanti, ya kan, kita di neraka dibakar selama-lamanya. Ibu gembala kena api 2 detik. Kena api 2 detik. Tahun 2016. Bulan Juli kalau nggak salah. 2016 sampai sekarang masih sakit. Udah berapa tahun tuh ya? Berapa tahun Sun? Lama Sun ya? Udah, wah lama. Udah 10 tahun lebih kan ya? 10 tahun. Sampai sekarang tangannya masih sakit. Namanya keloid. Ya kan? Itu kena api 2 detik. Bayangkan kalau dibakar di neraka. Enggak 2 detik, enggak 2 jam, enggak 2 hari, enggak 2 bulan, enggak 2 tahun. Tapi selama-lamanya gimana coba? Coba bayangin. Saudara bayangin aja. Jangan sampai sekarang hidup kita menolak Yesus. Jangan. Ntar kalau udah di neraka, nyesel, enggak ada gunanya. Mumpung kita masih hidup. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ibadah benar-benar. Ya, amin saudara. Ya, jangan musuhan. Kalau musuhan, hati kita masih jahat, hati kita masih gelap. Ampuni orang yang bersahabat kita, ampuni. Dan kita juga nggak boleh berbuat jahat juga sama orang lain. Ya, jadi terang aja berdampak, gak berdampak, ya kan? Jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang gelap. Jangan kita udah orang sudah nggak benar kita temenin, yuk kita malah juga nggak benar juga. Jangan saudara. Jangan ikut-ikutan berbuat tidak benar, tidak baik.
Ikutilah yang baik. Tadi Bapak wah saya baca Alkitab Pak, bagus, ikuti dia. Ya kan? Jangan sampai kita hidupnya amburadul, saudara, nggak boleh ya. Tapi telanjanginlah perbuatan yang nggak baik itu, saudara. Jadi kalau ada orang nggak baik sama kita telanjangi dengan kasih firman. Saya berkali-kali ketemu orang selalu saya kasih firman. Saya nggak tahu agamanya apapun, saya kasih firman. Yang penting ketemu siapa, kita kasih firman, udah. Soalnya kalau saya nggak kasih firman, orang itu masuk neraka, saya juga akan hukuman. Amin, saudara. Jadi kita mulai dari contoh, jadi sampel ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jelas ya. Jadi firman Tuhan ada terang bagi kaki kita. Ya, pelita ya kayak kita, terang bagi jalan kita. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita berjalan di tempat yang gelap. Karena firman-Mu adalah pelita, terang bagi kakiku dan bagi jalan-jalanku. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, kita hidupnya di dalam kegelapan. Dan kita akan banyak mengalami kesusahan-kesusahan. Dan Tuhan nggak akan tolong. Tuhan tidak akan tolong. Saya berkata sama ibu-ibu, saya berdoa sama ibu juga percuma. Tuhan nggak tolong. Kenapa? Karena ibu tidak mau ke gereja. Selalu kasih saya WA, Pak saya ada masalah ini, masalah itu. Ya kan? Percuma saya doakan. Karena dia tidak hidup dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ketemu orang demikian, kita harus kasih Injil dulu. Kenalkan Yesus dulu sebagai penolong. Nah, baru kita bisa doakan mereka kan. Ingat saudara ya. Jadi kita harus hidup dalam terang. Yohanes 3 ayat 19-20. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Ya kan? Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Orang yang nggak suka terang, nggak suka ibadah, nggak suka firman Tuhan, itu hidup dalam kegelapan. Jahat orangnya. Ya. Jadi kalau kita tidak suka ibadah, saya pastikan saudara adalah orang jahat. Kenapa? Karena nggak punya terang, nggak punya firman, nggak suka ibadah kok, ya kan? Jadi saudara kita hati-hati hidup ini. Kita mulai belajar ya, untuk percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita ibadah hanya cari teman, cari rezeki, cari apa. Ya. Kita mulai berubah saudara. Berkali-kali saya katakan, mulailah ubah hidup kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, berguna bagi orang. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang pada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Maka orang kalau di gereja ini kalau dia nggak di dalam terang, gelisah, bikin onar, ribut terus, ya kan? Jadi saudara kita benar-benar tahu bahwa kita tidak, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Kita berguna bagi orang lain, bukan kita tidak berbuat jahat ini, nggak boleh ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang dan jadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya. Jadi kita belajar ya bahwa terang telah datang ke dalam dunia adalah Yesus. Ya. Jadi kita harus percaya kepada Yesus, baca firman Tuhan tiap hari, berdoa senantiasa. Ya. Maka hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 5-7, ya kan? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kalau kita bilang, aku ke gereja Pak, percaya kepada Yesus Pak, tapi hidupnya nggak benar saudara, itu bohong. Ya. Jadi kalau kita ke gereja, ya, itu kita harus benar-benar sudah ada perubahan hidup kita. Tapi kalau kita ke gereja hanya punya motivasi yang nggak benar, motivasinya hanya untuk ketemu orang, untuk dapat sesuatu, ya, itu salah besar saudara. Ya. Tetapi jika kita hidup dalam terang,
sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Jadi jelas sekali bahwa hari ini kita harus mulai belajar bahwa hidup kita menjadi terang dan berguna bagi banyak orang. Nah, berdampak bagi banyak orang. Ini harus cepatkan karena waktunya habis ya. Ini masih banyak ini. 1 Yohanes 2:8-11, namun perintah baru yang juga kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Perintah baru ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau kita ke gereja ya, bilang aku terang, tapi kita membenci saudara kita, teman kita, kita masih hidup di dalam kegelapan. Ya. Jadi bukti bahwa kita ada terang, kita mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita, saudara kita yang benci kita, kasih aja. Memang susah saudara. Kalau kita ya mengampuni orang itu susah, apalagi untuk berdamai itu susah. Tapi kita harus lakukan. Kita tidak boleh menjadi gelap. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan telah membutakan matanya. Jadi saudara ingat ya, kalau kita membenci saudara kita, teman kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita, kita hidup di dalam kegelapan. Jangan sampai di sini ada yang saling membenci. Ya. Mungkin dulu pernah bertikai, tapi harus saling memaafkan. Waktu Tuhan akan datang dengan segera. Yohanes 13 ayat 4-5, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah baru yang Yesus berikan adalah apa? Saling mengasihi. Dan Yesus juga memberikan contoh mengasihi kita yang berdosa. Apa? Dia mau mati untuk kita loh. Mati untuk kita. Disiksa, disalib, ditombak, dipaku. Untuk apa? Mengasihi kita. Supaya kita selamat. Jadi kalau kita tidak mengasihi saudara kita, artinya bahwa kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Jadi di sini mungkin ada yang musuhan, ada yang nggak senang hati, ada loh saudara. Di gereja ada banyak loh, ya kan? Aku nggak mau duduk sana, ada si itu sih, nggak mau. Ada yang musuhan gitu, ya kan? Ada yang musuhan gitu, ya kan? Nggak mau itu orangnya begini. Jangan saudara ya. Ini kita harus mulai berubah, bertobat, kasihlah bukan sesamamu juga. Kasihlah musuhmu kan, yang ngomong gitu kan, berat. Kasih sesama kita, kasih orang yang baik sama kita, gampang kan. Aku mengasihi kamu karena kamu baik sama aku, memberi makanan, memberi ini. Tapi bagaimana kita harus mengasihi musuh kita? Yesus ajarkan kita demikian loh, untuk mengasihi musuh-musuh kita. Maka saya nggak mau ada musuhan lagi. Dulu mungkin banyak orang yang nggak suka, ya nggak apa-apa lah. Tapi benar-benar kalau saudara nyakitin saya pun saya hanya memaafkan, saya mendoakan. Karena kalau saya nggak memaafkan, Tuhan pun tidak memaafkan saya. Memang berat, ikut Yesus memang berat, tapi kita lakukan, ya kan? Supaya kita semua masuk ke surga. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Ya. Jadi terangmu bercahaya di depan orang. Jadi kita hidup yang benar, yang baik, ya, supaya orang melihat kita, waduh, ini benar-benar orang anak Tuhan nih. Ini orang yang baik, orang benar nih. Dia akan ikut-ikutan. Ya. Jangan sampai kita berbuat yang nggak baik, nggak jadi terang saudara. Supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi kalau kita berbuat baik terhadap orang lain musuhi kita, ya tetap berbuat baik. Pasti orang tahu, kamu kok baik banget sih, disakiti, ya, dimusuhi kok kamu baik banget. Kenapa sih? Yuk kita datang ke gereja, pasti mau. Ya kan?
Kenapa? Kita jadi contoh, jadi teladan. Ya kan? Kita lihat di sini, saya lihat ini ada foto di Google, saya lihat, kita selalu fokus pada apa yang ingin kita lakukan untuk Tuhan. Yang kita lihat sekarang ini saudara, banyak orang ya kan ingin melakukan apa yang untuk Tuhan, pelayanan, ya kan? Main gitar, main bass, keyboard, WL, ya pelayanan apapun di gereja. Mereka senang untuk melakukan, fokusnya adalah untuk melakukan untuk Tuhan. Tapi kita melupakan jenis orang seperti apa yang Tuhan inginkan kita menjadi. Kita fokusnya, aku ingin melakukan ya pekerjaan untuk Tuhan, pelayanan di gereja, jadi usher, jadi kolektan, pemusik, WL, singer, pengkhotbah, apapun. Fokusnya itu aja, kita pengen lakukan untuk Tuhan. Tapi kita lupa ya jenis orang seperti apa yang Tuhan inginkan kita menjadi. Tuhan ingin kita menjadi terang. Ya. Jangan, oh Pak, aku melayani Tuhan Pak, main bass, main gitar, main drum, main apapun. Ya kan? Udah untuk Tuhan Pak. Oh Pak, aku jadi usher, jadi kolektan. Udah untuk Tuhan Pak. Itu belum cukup saudara. Tuhan ingin kita menjadi ya orang yang benar. Ya. Melakukan firman Tuhan, ya kan? Jangan hanya pelayanan aja. Pelayanan mah gampang, ya kan? Orang main musik bisa semua, karena orang bisa musik, bisa pelayanan. Orang bisa nyanyi, bisa di WL, ya kan? Audi bisa WL, ya kan? Semua bisa jadi pelayanan. Tapi apakah hidup kita benar-benar yang seperti Tuhan inginkan? Berdampak bagi banyak orang. Kita lihat baca dari Yesus. Matius 23 ayat 46 sampai 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan, orang Romawi, kepala pasukan ini yang memimpin prajuritnya untuk menyalibkan Yesus. Orang gak kenal Yesus kan? Dan dia menyalibkan Yesus. Dipaku tangannya, kasih paku tahu duri, kakinya, lambungnya tusuk ditombak, ya kan? Tapi ketika melihat Yesus di kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, ya kan? Apalagi penjahat di sebelahnya. Hari ini juga engkau sama aku di Firdaus. Ini Yesus nggak pernah ngomel di salib, nggak pernah bersungut-sungut, nggak pernah mengeluh. Begini ya bahasanya, aku udah baik sembuhkan kamu. Yang mati kau bangkitkan, yang buta aku celikkan, yang kusta pun aku sembuhkan. Begini bahasanya. Oh enggak, Yesus nggak ngomel-ngomel. Dia nggak marah-marah. Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa untuk orang yang nyakiti loh. Bahkan yang penjahat di sebelahnya, engkau bersama aku sekarang juga ke Firdaus. Keren saudara. Karena begitu ya, baiknya Yesus, dia mengalah, dia mengampuni. Apa terjadi? Pertobatan. Kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Ia memuliakan Allah. Adakah bibir-bibir orang lain memuliakan Tuhan melihat cara hidup kita? Wah, ini Richard baik loh. Waduh, hidupnya berguna bagi banyak orang, berguna bagi gereja, ya kan? Cuncun misalnya, wah Cuncun orangnya baik banget nih, suka nolong orang, ya kan? Wah, kenapa sih Cun kamu baik Cun? Ah biasa aja Pak. Loh, kamu gerejanya mana? Nah, kan? Hati Kristus atau Pres lah, ya kan? Jadi orang melihat kita memuliakan Tuhan. Sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, dia bertobat, dia memuliakan Tuhan. Bahkan saya lihat dari buku-buku tentang kepala pasukan, katanya dia menjadi penginjil juga. Bayangkan saudara, kepala pasukan melihat Yesus memuliakan Tuhan. Adakah bibir-bibir orang lain, mulut orang lain, lidah orang lain memuliakan Tuhan ketika melihat hidup kita? Adakah? Yang ada makian, kurang ajar.
ngutang nggak bayar, jahat banget, gosip. Wah, ini ya kan? Yang ada orang mengumpat lihat hidup kita. Kalau orang melihat hidup kita memuliakan Tuhan, waduh. Berarti hidup kita berdampak, saudara. Orang kepala pasukan ini orang kafir. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Melihat hidup kita, ada lidah-lidah, ada bibir-bibir, ada mulut-mulut memuliakan Tuhan. Artinya hidup kita berdampak, saudara. Amin, saudara. Maka kita hati-hati dalam hidup ini. Banyak yang melihat kita. Banyak yang melihat hidup kita. Jangan dipikir kita hidup sendiri. Banyak yang melihat, saudara. Maka khotbah pada hari ini, ulang tahun gereja ini, saya rindu kita semua menjadi garam dan terang dunia. Jadi garam aja berdampak, berguna, bahkan dia berkorban. Garam kalau sudah dimasukkan ke wajan, rasanya enak kan makanannya? Garamnya ada nggak? Nggak ada. Dia berkorban untuk makanan supaya enak. Kalau kita hidup berdampingan dengan orang lain, adanya kita orang senang memuliakan Tuhan, kita berdampak. Semoga Tuhan bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Tuhan makin terkenal, aku tidak perlu terkenal, kata Yohanes kan. Jadi kita harus benar-benar mulai hidup berdampak. Ya. Dan terakhir, 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melihat mereka. Ini kurang cocok bahasa Indonesia, maka saya kasih bahasa Inggrisnya. Ya. Yang pertama kurang cocok. Always let others see you behaving properly. Ya. Selalu biarkan orang lain melihat cara hidup kita dengan benar. Kalau kita hidup benar, orang melihat, wah ini hidup benar nih. Wah ini pasti cinta Tuhan nih. Ya kan? Jadi saya katakan selalu biarkanlah orang lain melihat kita bertindak, berkelakuan yang benar. Ya kan? Even though they may still accuse you of doing wrong. Jadi walaupun kita difitnah terus, udah biarin aja. Yang penting kita hidup benar, jadi contoh yang benar. Pasti ada orang yang iri yang gak suka, pasti ada. Iblis selalu ada. Ya, jadi jangan dikira kita itu benar, aman. Tidak. Justru itu benar, ya, kita akan digocok sama orang lain, diserang orang lain. Biarkan saja. Pasti begitu adanya. Sering, saudara, ya. Saya sekali bahwa walaupun engkau dituduh, ya, difitnah, berbuat jahat, berbuat salah, tapi kita tetap hidup, tetap berkelakuan yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, hiduplah yang benar sesuai firman Tuhan. Ya. They will honor God by telling the good thing they saw you do. Ya. Kalau sudah demikian, then on the day of judgment, mereka baru tahu ternyata kamu benar. Tapi terlambat, orang udah memfitnah kita, yang menuduh kita, memaki-maki kita, ngomongin kita. Begitu terangkat ke surga, yang memfitnah kita, wah benar juga ya dulu. Orang itu ternyata benar juga ya. On the judgment day, ya, dalam apa? Hari penghakiman. Ya. Dia akan akhirnya percaya kepada Yesus. They will honor God, melihat apa yang kita lakukan. Ya. Kisah para Rasul 16 ayat 25. Ini mengenai apa namanya Paulus dan Silas. Dia di penjara, ya. Dia memuliakan Tuhan, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira jam tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi Paulus dan Silas, dia berbuat baik, dia menginjil, dia menunjukkan firman Tuhan. Tapi dia difitnah, dihasut, difitnah, dan dimasukkan penjara. Dia hanya penjara aja, penjara di tengah. Jadi orang dia nggak salah lari. Di tengah-tengah itu ada penjara, terus dia diborgol, dipasung,
dikembok, dijaga tentara. Kira-kira bisa lolos nggak? Bayangkan penjara nih, dia di dalam penjara loh. Dia dipasung, diikat kakinya, dipasung. Dan pintu penjara dikunci nggak? Dikembok, ya kan? Masih nggak terima lagi, jaga lagi tentara. Tapi Paulus dan Silas, dia mulai menyanyi pujian, berdoa dengan suara nyaring sampai semua orang dengar. Apa terjadi? Mujizat terjadi. Borgol, belenggu, semua rontok, pintu penjara terbuka. Yang paling dahsyat adalah kepala pasukan di situ. Dia mau bunuh diri. Waduh, kalau aku nggak bunuh diri pasti juga dihukum mati oleh bosku nih. Aku menjaga posisi Silas di penjara, kok bisa kabur? Dia mau bunuh diri. Jangan bunuh diri, aku ada di sini. Apa terjadi? Yang paling dahsyat adalah kepala penjara itu, dia bertobat. Bersama keluarga dibaptis semua. Apa artinya saudara? Kalau hidup kita mungkin saat ini mengalami masalah apapun. Ya, mengalami keuangan yang gak baik, mengalami sesuatu yang gak baik. Kita harus tetap memuji Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh. Pasti orang lihat, kamu heran ya. Kamu kayaknya banyak masalah. Tapi kok kamu hidupnya happy. Baca firman Tuhan, menyanyi. Kayaknya kamu gak ada masalah aja. Padahal aku tahu kamu banyak masalah. Ya kan? Tapi begitu demikian, orang akan tertarik. Kenapa sih kamu kok, rahasianya apa sih? Kok kamu gak punya duit, gak punya apa-apa. Kok kayaknya kamu happy aja. Aku punya sukacita dari Tuhan. Ya kan? Bagaimana caranya? Nah, baru kita ngomong. Jadi saudara, Paulus Silas, dia bersukacita, menyanyi, Tuhan kasih mujizat, kepala penjara mau bunuh diri, dia bilang, kamu jangan bunuh diri, aku ada di sini. Akhirnya dia, apa aku lakukan supaya aku selamatkan, percaya kepada Yesus. Saudara, hari ini kita mungkin tidak banyak khotbahnya, ya kan? Kita harus hidup benar di mata Tuhan. Waktu kita tidak lama, saudara. Saya percaya, saya yakin, waktu kita nggak lama, ya kan? Kita harus tetap mulai percaya pada Tuhan, membaca firman, dan menjadi garam dan terang dunia. Percaya saudara, ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam beribadah ini, ya, tidak punya motivasi apapun ibadah ini, Tuhan senang. Bahkan Tuhan berkati saudara semua, ya. Hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara diberkati. Jangan sampai kita terlambat saudara. Saya kasih tahu bahwa Tuhan akan datang segera, mungkin secara pribadi atau secara kolektif semuanya. Yang penting kita harus siap, mau dijemput pribadi atau bareng-bareng itu terserah Tuhan. Tapi pastikan hari ini kita harus percaya pada Yesus dan kita harus menjadi terang dan garam dunia. Karena memang kita adalah terang dan garam dunia. Tapi garam kita udah nggak asin lagi, terang kita udah nggak terang lagi, redup. Hari ini kita dengar firman Tuhan, mari kita mulai ya belajar lagi, semangat lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Amin saudara.